watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah konstruksi tes psikologi akan menjelaskan mengenai penyusunan item skala psikologi. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Rozada Fakrulisa, Alvina Halimatul Fadilah, dan saya sendiri Liviana Mariatul Giftiyah dan Devi Lestari dan Gabriela Aufa Jahrudin. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Rozana. Item-item di skala psikologi ditulis berdasarkan indikator keperilakuan yang jumlahnya terbatas. Keterbatasan tersebut mengakibatkan hasil pengukuran psikologi menjadi tidak cukup komprehensif. Sedangkan indikator perilakuan tersebut sangat mungkin masih tumpang tindih dengan indikator keperilakuan dari atribut psikologi yang lainnya. Penulisan item dapat dilakukan apabila komponen-komponen atribut telah jelas identifikasinya atau bila indikator-indikator perilaku telah dirumuskan dengan benar. Ada dua macam format item dalam pengukuran psikologis, yaitu format bentuk pernyataan dan format respon. Format bentuk pernyataan yaitu format item yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh subjek yang kita ukur. Bentuk pertanyaan dengan pilihan yaitu format item yang berupa pernyataan-pernyataan singkat yang disertai alternatif respon untuk dipilih oleh subjek yang kita ukur. Format respon dapat berupa bentuk perilaku seperti menggambar, menjawab, memilih gambar, atau memilih jawaban yang harus disesuaikan dengan tujuan pengukuran dan format item yang digunakan. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan item. Jadi secara garis besar langkah-langkahnya adalah yang pertama, mengidentifikasi variabel yang ada menjadi aspek-aspek. Jadi variabel itu diidentifikasi lalu menjadi sebuah aspek yang nantinya akan dicari indikatornya. Yang kedua, mencari indikator setiap aspek. Nah, tadi kan udah dicari aspek-aspeknya, lalu dicari indikatornya. Ketiga, membuat deskriptor setiap indikator agar dapat dijadikan kalimat untuk menjadi butir-butir item. Yang keempat, melengkapi instrumen tersebut dengan kata pengantar dan instruksi. Jadi, jangan sampai lupa memberikan kata pengantar dan instruksi sebagai pelengkap sebuah instrumen. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah akan lebih baik lagi apabila dibuat kisi-kisi dari penyusunan instrumen pengumpulan data. Perlu diperhatikan dalam penyusunan item. Yang pertama adalah butir harus langsung mengukur indikator, yaitu penanda konsep yang berupa sesuatu kenyataan atau fakta seperti keadaan, perasaan, pikiran, kualitas, kesediaan, dan sebagainya. Yang kedua, jawaban terhadap butir instrumen dapat mengindikasikan ukuran indikator apakah keadaan responden berada atau dekat dengan kutub positif ataukah dekat dengan kutub negatif. Misalnya, jika berada atau dekat dengan kutub positif menandakan sikap positif, menandakan motivasi tinggi, menandakan kepemimpinan yang efektif, menandakan intensitas tinggi, menandakan produktivitas tinggi, menandakan gaya kepemimpinan demokratik, menandakan iklim kerja yang kondusif, dan sebagainya. Sedangkan, jika berada
atau dekat dengan kutub negatif menandakan sikap negatif, menandakan motivasi yang rendah, menandakan kepemimpinan yang tidak efektif, menandakan intensitas rendah, menandakan produktivitas juga rendah, menandakan gaya kepemimpinan otoriter, menandakan iklim kerja yang tidak kondusif, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, butir dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan. Gunakan bahasa yang sederhana, jelas, tidak mengandung tafsiran ganda, singkat, dan komunikatif. Yang keempat, opsi dari setiap pertanyaan atau pernyataan itu harus relevan guna menjawab pertanyaan atau pernyataan tersebut. Jadi opsinya itu harus saling berkaitan untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan tersebut. Yang kelima, banyaknya opsi menunjukkan panjang skala yang secara konseptual kontinum. Karena distribusi jawaban responden secara teoritik mendekati distribusi normal untuk jumlah populasi cukup besar, maka sebaiknya menggunakan skala ganjil. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan dihindari dalam penulisan item. Yang pertama, hindari membuat pernyataan yang ada hubungannya dengan masa lalu. Yang kedua, hindari pernyataan mengenai fakta. Yang ketiga, hindari pernyataan yang diinterpretasikan lebih dari satu. Lalu hindari pernyataan yang tidak relevan dengan perilaku yang akan diukur. Lalu hindari membuat pernyataan yang disetujui atau tidak disetujui. Hindari kata-kata semua, selalu, tidak satupun, tidak pernah, dan sering. Lalu hindari penggunaan kalimat majemuk. Hindari dua kata negatif dalam satu kalimat. Gunakan secara hati-hati kata-kata hanya, hampir, atau kata lain yang sama artinya. Lalu jangan menulis item yang langsung menanyakan atribut yang akan diungkap. Terus buatlah pernyataan yang memungkinkan orang untuk memberikan respon. Buatlah pernyataan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Buatlah pernyataan yang sederhana, kurang dari 20 kata. Lalu yang terakhir, buatlah pernyataan yang memiliki satu pokok pikiran utama. Lalu, item dalam skala psikologi. Contoh item dalam sebuah penelitian. Misalnya, judulnya pengaruh kelelahan emosional terhadap motivasi kerja dan hasil kinerja karyawan. Variabel tergantungnya atau variabel Y yaitu motivasi kerja dan hasil kinerja karyawan. Variabel bebasnya atau variabel X yaitu kelelahan emosional. Oke teman-teman, kita lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu tentang contoh lebih jelas tentang aspek dan indikator. Aspek yang pertama yang kita gunakan adalah kemampuan dalam memahami batasan diri. Dengan indikator, mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Item favorable nomor 1 dan nomor 2, sedangkan item unfavorable nomor 3 dan nomor 4. Aspek yang selanjutnya yaitu kemampuan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Dengan indikator mampu berinovasi dalam tugas dengan item favorable nomor 1 dan nomor 2, sedangkan item unfavorable nomor 3 dan nomor 4. Untuk aspek yang selanjutnya yaitu perilaku saat bekerja dengan indikator kemampuan dalam mengontrol emosi. Item favorable nomor 1 dan nomor 2, sedangkan item unfavorable nomor 3 dan nomor 4. Untuk aspek yang nomor 4 yaitu mematuhi peraturan yang berlaku di tempat kerja dengan indikator kedisiplinan dalam bekerja. Item favorable yaitu nomor 1 dan nomor 2, sedangkan item unfavorable nomor 3 dan nomor 4. Untuk contoh aspek yang terakhir yaitu kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan indikator yang kami gunakan yaitu profesional dalam bekerja. Item favorable-nya nomor 1 dan nomor 2, sedangkan item unfavorable nomor 3 dan nomor 4. Untuk jumlah item favorable antara item favorable dan item unfavorable yaitu sama-sama 10. Jumlah tersebut yaitu 20. Oke teman-teman, kita lanjut pada materi yang selanjutnya tentang contoh item dalam kurun pernyataan ya. Dalam aspek yang pertama yaitu kemampuan dalam memahami batasan
kemampuan diri dengan indikator mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Untuk yang item favorable berwarna hitam, sedangkan yang item unfavorable berwarna merah. Yang pertama yaitu item favorable. Saya bersemangat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan. Yang nomor 2, saya mengerti apa yang harus saya kerjakan tanpa ada perintah. Sedangkan untuk item unfavorable yaitu saya akan mengundur-undur waktu saat mengerjakan tugas. Yang nomor 4, saya akan melempar beban tugas pada teman. Untuk aspek yang kedua yaitu kemampuan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dengan indikator mampu berinovasi dalam tugas. Item favorable-nya yaitu saya akan menyelesaikan tugas dari berbagai sudut pandang. Kedua, saya mudah melihat peluang yang ada di sekitar kita. Sedangkan untuk item yang unfavorable yaitu saya sering merasa buntu saat mengerjakan tugas. Yang keempat, saya akan meminta orang lain membantu menyelesaikan tugas. Sedangkan untuk aspek yang selanjutnya yaitu tentang perilaku saat bekerja dengan indikator kemampuan dalam mengontrol emosi. Item favorable-nya yaitu saya akan mengalah saat berkonflik dengan orang lain. Yang kedua yaitu saya akan menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin. Sedangkan untuk item unfavorable-nya yaitu saya akan mudah emosi saat teman melakukan kesalahan saat bekerja. Yang keempat, saya akan menyelesaikan permasalahan dengan kepala panas jika tugas yang diberikan di luar kapasitas saya. Kemudian, ada aspek mematuhi peraturan yang berlaku di tempat kerja dengan indikator kedisiplinan dalam bekerja. Dan item favorable-nya yang pertama, saya akan datang ke kantor sebelum jam kerja dimulai. Yang kedua, saya akan menggunakan pakaian yang sudah ditetapkan oleh atasan. Dan item unfavorable yang pertama ada saya akan berangkat kerja sedekat mungkin dengan jam kerja yang sudah ditetapkan. Kemudian saya tidak akan mengikuti peraturan yang saya anggap ribet. Kemudian ada aspek kemampuan berkomunikasi dengan baik. Indikatornya profesional dalam bekerja. Kemudian item favorable yaitu yang pertama saya akan bersikap profesional saat menghadapi konflik dengan yang lain. Kemudian saya tidak akan mencampurkan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Kemudian ada item unfavorable-nya yaitu saya akan mudah terbawa perasaan saat menghadapi permasalahan. Kemudian, saya sering tidak bisa memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Kesimpulannya, item-item di dalam skala psikologi ditulis berdasarkan indikator keperilakuan yang jumlahnya terbatas. Dalam proses menyusun item-item yang akan digunakan untuk skala psikologi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dihindari agar sesuai dengan kaidah yang benar.